Shalom saudara-saudara, mari kita bersaat teduh dari Mazmur nomor 149. Nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Mohon penyertaan Tuhan adalah hal yang lumrah bagi umat Allah. Tetapi ada dua macam penyertaan Tuhan atas umat-Nya. Yang pertama, penyertaan Tuhan dalam bentuk keberhasilan, kemenangan, selamat dari kematian, selamat dari kecelakaan. Lalu yang kedua, penyertaan Tuhan dalam bentuk proses pengudusan, seperti pengudusan emosi melalui persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak bisa memilih bentuk penyertaan Tuhan itu, tetapi kita bisa memuliakan Dia apapun bentuk penyertaannya. Saya mencoba membayangkan sebuah kejadian dalam sejarah yang berbeda. Di zaman sekarang, bila ada orang atau sekelompok orang yang mengalami keberhasilan atau kemenangan atau kesuksesan, maka ia akan merayakannya dengan cara makan dan minum. Sementara di zaman Alkitab, terbentuk suatu tradisi untuk merayakan kemenangan atau keberhasilan itu dengan cara bernyanyi memuji Tuhan dalam perhimpunan jemaat. Tradisi merayakan kemenangan atau keberhasilan dengan bernyanyi memuji Tuhan dalam jemaat yang terus-menerus dilakukan, yang akhirnya menjadi tradisi itu, membentuk suatu pola yang mengarah pada tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu memuliakan Dia, mengutamakan Tuhan. Ingat ya, ada 3 cara yang Tuhan ajarkan memuliakan Dia. Apakah salah merayakan kemenangan, keberhasilan dengan makan dan minum? Jawabannya tidak salah. Menjadi salah justru hanya berhenti pada acara makan dan minum saja tanpa memuliakan Tuhan. Cara hidup merayakan kemenangan atau keberhasilan dengan makan dan minum adalah cara hidup yang sudah umum di dunia ini. Semua orang tanpa harus Kristen pun melakukan yang sama. Sementara cara hidup umat Allah adalah mengutamakan Allah dan memuliakan Dia. Pertobatan itu bukan hanya soal menjadi Kristen, tetapi juga soal cara hidup. Cara hidup yang memuliakan Tuhan Allahnya. Mazmur 149 ini dilatar belakangi oleh suatu peristiwa dalam 1 Samuel 18. Pada waktu itu bangsa Israel masih beribadah di kemah pertemuan, sebab bait Allah belum dibangun. Bait Allah baru dibangun di zaman Raja Salomo, anaknya Raja Daud. Pada zaman itu, peperangan adalah hal yang biasa dilakukan oleh setiap kerajaan. Sebab jika tidak melawan, maka bangsa Israel akan dijajah dan dijadikan budak oleh bangsa Filistin. Dituliskan begini, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemanapun juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Menariknya, kemenangan yang diperoleh Daud dituliskan sebagai penyertaan Allah atas umatnya. Sumbernya dari 1 Samuel 18 ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya
sebab Tuhan menyertai dia. Jika pada zaman Daud, bentuk perkenanan Allah adalah dengan memberikan kemenangan dalam peperangan melawan bangsa Filistin, menurut saudara, apakah bentuk perkenanan Allah pada zaman kita sekarang ini? Sehingga kita selalu punya alasan untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Dia. Selalu memuji, memuliakan Tuhan digambarkan dengan ungkapan, biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Yang artinya sama dengan agungkanlah Dia, hai umatnya. Jika pada Mazmur 149 ini pengagungan Allah karena penyertaannya diberi kemenangan, maka pada Mazmur bagian lain bentuk penyertaan Allah adalah dengan menguduskan. Salah satunya adalah pengudusan emosi kita. Pengudusan emosi melalui berbagai persoalan yang harus kita hadapi. Apapun bentuk perkenanan Allah atas hidup kita harus selalu memuliakan Dia. Salah satunya dengan puji-pujian. Barangkali saja kita tidak perlu menunggu adanya suatu peristiwa khusus baru memuliakan Dia dengan puji-pujian. Setiap saat kita bisa memuliakan Dia dengan pujian, utamanya pada saat dalam perhimpunan jemaat. Jika doa yang sama yang ditulis oleh pemazmur, biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, maka saya yakin setiap kali kita berhimpun dalam suatu kebaktian, kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk selalu memuliakan Dia dengan puji-pujian. Mengapa? Karena pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan kita. Penyertaan Tuhan itu lengkap pada dua sisi kehidupan kita. Baik penyertaan dengan memberikan keberhasilan maupun penyertaan dengan proses pengudusan. Artinya apa? Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuliakan Allah. Selamat ulang tahun untuk Marshall Krisnadi, Yurika Feodorlau. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan menjadikan diri kalian anak-anak yang terus disertai oleh Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena kami semakin diperlengkapi bahwa penyertaan Allah bukan hanya pada satu sisi tapi pada dua sisi. Baik itu keberhasilan, keberuntungan maupun dalam proses pengudusan. Kiranya Tuhan taruh kedua-duanya secara lengkap dan sempurna agar kami tidak hanya berpikir soal keberuntungan, tidak hanya berpikir soal proses pengudusan, tetapi dua-duanya adalah bagian penyertaan Allah. Terima kasih Tuhan. Mendoakan untuk Marshall Krisnadi dan Yurika Feodorlau yang berulang tahun hari ini. Kiranya Tuhan menolong mereka bangga dengan orang tuanya yang telah mendidiknya takut akan Tuhan, yang memperkenalkan Allah dan memberikan kesempatan untuk mengagungkan Allah dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk jemaat-Mu yang setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Bukan karena satu dua alasan sehingga menyimpang dari firman Tuhan. Tetapi hati yang setia itu Engkau karuniakan kepada jemaat-Mu, kepada gereja-Mu. Berdoa untuk Natal usia bahagia hari ini. Tuhan tolonglah agar pesan kesukaan yang ingin Tuhan sampaikan itu benar-benar terjemahkan di dalam kehidupan para orang tua kami usia bahagia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.